Bagaimana kita memaknai malaikat itu turun pada malam Qadar? Di tanah air ada perbedaan antara saudara-saudara di Muhammadiyah, saudara di Nahdlatul Ulama. Yang satu mulai puasa hari Rabu, yang lain mulai puasa hari Kamis. Tentulah malam ganjilnya juga akan berbeda. Nah, malaikat mau ikut yang mana? Mazhab hisab atau mazhab ru'yah? Kalau malam-malam ganjil itu malaikat turun, 21 dia turun, di kelompok yang lain 20. Ketika dia mau naik, malam 22 di kelompok yang satu, malam 21 di kelompok yang lain. Jadi dia turun lagi. Apakah malaikat turun untuk kedua malam itu? Nah, sebetulnya perbedaan itu dipecahkan oleh Allamah Jodi Amuli dengan perbedaan Lail dan Lailah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatillahi fil ardin. Arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida. Wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah dapat kita tunaikan hak syukurnya sebesar permohonan ampunan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hantarkan juga salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Izinkan atas nama Miskat TV kami menyampaikan selamat beribadah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah kembali mengantarkan keberkahan bulan suci untuk kita semua. Bulan suci Ramadan Allah Ta'ala sifatkan dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan dalam khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi disebut sebagai bulan yang penuh berkah, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan dilipat gandakan pahala, diampuni dosa. Dan dalam Al-Qur'an sekali lagi pensifatan bulan suci Ramadan adalah dengan diturunkannya pada bulan suci ini Al-Quranul Karim. Karena itu pada kajian
kita di bulan suci dan juga setelahnya, insya Allah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan mendekatkan kita dengan kitab suci, uns bil Quran, dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan diantarkan pada kecintaan Al-Quran, pemahamannya, dan keberkahan yang luas yang Allah Ta'ala turunkan bersamanya. Kita melanjutkan kembali kajian tafsir surat-surat pendek yang lazim dibaca pada waktu salat-salat fardu atau salat-salat sunnah, terutama di bulan suci ini. Kita tahun lalu memulainya dari kajian surat Mu'awwidzatain, surat Falaq bin Nas, dan setelah hampir setahun kita dengan tentu kajian berkala yang tidak rutin, mohon dimaafkan, kita sampai pada surah Al-Qari'ah. Dan insya Allah di bulan suci ini mudah-mudahan kita dapat hadir lebih rutin seperti waktu-waktu sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul maulana al-'aliyyul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Kajian kita kali ini sebagian melanjutkan tafsir surah Al-Qari'ah, sebagian lagi review pada yang sudah, dan saudara bisa merujuk pada playlist di kanal kita ini. Dan sebagian lagi berkaitan dengan bagaimana kita memaknai, menjalani bulan suci ini dan beberapa ayat yang turun bersamanya. Edisi kali ini adalah edisi insya Allah yang pertama di bulan suci, mengambil keberkahan bulan suci Ramadan, menyampaikan selamat berpuasa pada saudara sekalian, selamat mereguk jamuan ilahiyah, menikmati keindahan ruhaniyah di bulan suci ini. Titip nama para guru kita, kedua orang tua almarhumin, orang-orang yang kita cintai, keluarga, setiap mereka yang punya hak atas diri kita. Titip juga saudara kita di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya, para mujahidin. Mohon doakan Allah Ta'ala panjangkan usia para ulama kita, para maraji kita, para guru, pemimpin kita, Sayyidul Qaid, dan para ulama. Jika Allah Ta'ala karuniakan sebaik-baik maslahat untuk urusan kaum muslimin dan urusan negeri kita. Saudara sekalian rahimakumullah, bahasan surah Al-Qari'ah sampai pada ayat ke-6, 7 dan seterusnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan amalnya. Saudara bisa merujuk pada kajian sebelumnya bagaimana Allah Ta'ala misalnya menggunakan kata mawazin, adapun yang berat timbangan-timbangan amal solehnya atau timbangan-timbangan. Kata mawazin adalah bentuk jamak. Kalau satu kita sebut mizan, kalau banyak mawazin. Kalau satu kita sebut miftah, kalau banyak mafatih. Kalau satu kita sebut misbah, kalau banyak masabih, dan seterusnya. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menyampaikan subhanahu wa ta'ala, fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangannya. Jadi ternyata timbangan itu tidak satu, tapi ada banyak. Dalam penafsiran, timbangan-timbangan ini adalah hak-hak yang mesti kita tunaikan, hak sesama manusia, hak guru, hak saudara-saudara kita, hak tetangga, hak karib kerabat, dan itu masing-masing menjadi mizan-mizan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berat timbangannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, ia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Yang menarik adalah kata Aisyah itu yang merupakan sinonim dari hayat, hidup. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia akan berada dalam kehidupan yang
diridhoi atau kehidupan yang meridhoi. Sebetulnya lebih tepat kehidupan yang meridhoi. Sifat radiyah itu pada Aisyah. Nah, untuk bahasa Arab, kata Aisyah sinonim kehidupan. Kita juga punya kata lainnya, yaitu hayat. Hidup juga. Lalu apa beda hayat dan Aisyah? Nah, ini bagian dari daqaiqul Quran, sesuatu yang dakik. Ada dua kata yang digunakan, ada hayat dan ada Aisyah. Bahasa Arab juga misalnya menggunakan ma'isyah untuk penghidupan. Nah, fahuwa fi 'isyatir radiyah yang digunakan, bukan misalnya fahuwa fi hayatin radiyah, tapi 'isyatin radiyah. Mengapa kata 'isyah yang dipilih? Sebagian berpendapat bahwa kata fahuwa fi 'isyatir radiyah ini bukan hanya merujuk kepada, kalau kita ambil dari ayat sebelumnya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya dalam terjemahan Indonesia mungkin dalam kurung timbangan-timbangan kebaikan, maka ia akan berada dalam kehidupan yang meridhoi. Nah, sebagian memaknai ini nanti, di hari akhir nanti, setelah kita meninggalkan dunia ini. Kalau kita berat timbangan kebaikan kita, maka kelak kita akan berada pada kehidupan yang meridhoi. Tapi penggunaan kata Aisyah itu menunjukkan, kalau berbeda dengan hayat, Aisyah lebih merujuk pada kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan kita di dunia ini. Jadi orang yang dapat memenuhi hak sesamanya, orang yang berusaha berkhidmat, menjalankan tugasnya, kewajibannya. Kalau ia suami, ia memenuhi hak istrinya. Kalau ia ayah, ia memenuhi hak anak-anaknya. Kalau ia istri, ia memenuhi hak suaminya. Orang yang berusaha untuk memenuhi hak sesamanya, mawazin tadi, mereka akan berada dalam kehidupan yang lebih lapang, kehidupan yang lebih ridho, kehidupan yang lebih lega. Satu di antara penyebab kehidupan di era modern sekarang ini banyak ditandai dengan berbagai, misalnya isu kesehatan mental. Satu di antaranya adalah perasaan tidak dapat letting go, tidak dapat melepaskan, membebaskan diri. Orang menyebut letting go itu mengikhlaskan, taslim, pasrah. Pada saat yang sama, dalam definisi saya, sebetulnya letting go itu adalah melepaskan diri dari penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Kita hidup di masa kini dengan pemaknaan yang baik terhadap masa lalu, memilih pemaknaan yang baik terhadap masa lalu, dan juga memilih pemaknaan yang baik untuk masa depan. Banyak hal yang menjadi beban pikiran kita karena hal-hal yang I wish I should have done this, I could have done this. Andai dulu itu sebetulnya ada hal yang bisa saja saya lakukan. Mengapa saya tidak melakukan ini? Ada penyesalan-penyesalan yang muncul karena ia tidak memenuhi hak sesamanya. Muncullah isu-isu kesehatan mental itu. Tetapi kalau orang berusaha sebaik yang dia mampu, ikhtiar sebagai anak dia berusaha berbakti, ya berusaha berkhidmat sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, berusaha memenuhi hak, maka sesungguhnya karena ia tahu ia sudah berusaha, meskipun terkadang hasil tidak selalu seperti yang diharapkan, yang diinginkan, tapi dadanya lapang, hatinya lapang, hidupnya itu lapang karena ia sudah berusaha sebaik yang ia mampu. Ini yang dimaksud fahuwa fi aisyatir radiyah. Ia berada dalam kehidupan yang meridhoi, yang melapangkan, yang memuaskan, yang melegakan. Kalau kita memenuhi hak sesama kita. Kalau dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang mengisahkan bagaimana bumi digoncangkan, bertebaran, pada saat-saat seperti itu, juga pada saat-saat terakhir kita, atau mungkin pada saat kita sakit, kadang yang muncul adalah rasa penyesalan. Mungkin kita akan kumpulkan keluarga, minta maaf kalau ada hal yang
mungkin bisa kita lakukan, tidak kita lakukan. Kita minta maaf untuk kesalahan-kesalahan kita, kita minta diikhlaskan. Itu semua penyesalan itu hadir karena kita tidak menunaikan hak sesama kita. Nah, demikian pula pada saat-saat terakhir, pada saat bumi digoncangkan, pada saat kita dekat dengan akhir insyah kita itu, kita berharap kita dapat menunaikan hak sesama kita. Nah, orang yang berat timbangan amalnya, artinya ia tunaikan, ia berusaha tunaikan hak-hak orang-orang yang punya hak atas dirinya, wajibatul huquqi alaih, hidupnya itu akan lebih lega, akan lebih lapang, karena ia tahu ia sudah berusaha melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan. Di antara hak itu adalah hak sesama kita. Misalnya pada perbedaan pendapat yang terjadi di antara kita. Dinamika ilmu pengetahuan, hak guru, hak ulama. Allamah Jawadi Amuli yang menjadi sumber rujukan kita pada tafsir beliau misalnya menekankan pada timbangan ini ada 4 atau 5 kelompok. Ada kelompok yang misalnya beliau mengutip ayat A'udzubillahi minasyaitonir surat Al-A'raf ayat 8 A'udzubillahi minasyaitonir wal waznu yauma idzinil haqq. Pada hari itu wazn, mizan, timbangan keadilan Tuhan itu akan ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Timbangan kebenaran, timbangan keadilan. Nah, ada 4 kelompok kata beliau. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menunaikan hak sesama itu, yang berat timbangan amalnya, dan yang ada hanya kebenaran, yang ada hanya kebaikan, yang menegakkan hak. Inilah kelompok yang isyatir radiyah, yang hidupnya itu diberi kelapangan. Kalau isyah merujuk pada kehidupan kita sekarang ini, sementara hayat itu kehidupan ruh yang tidak akan pernah ada ujungnya. Kita sebelumnya kita berasal dari yang maha hayyun, yang maha hidup. Dan hayat kita akan berlangsung insya Allah hingga hari akhir nanti. Sementara kata isyah, kata hayyun menjadi satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata isyah ini tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan, sehingga ia lebih punya sifat makhluki, sifat makhluk. Sedangkan hayyun adalah sifat yang disebutkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok pertama sehubungan dengan wazan ini, dengan timbangan ini, dengan menegakkan hak itu, adalah kelompok yang menegakkan hak semestinya. Jadi itulah kelompok yang isyahnya radiyah, yang tidak ada keburukannya atau dia tidak ada kekurangannya dalam menunaikan hak sesama, menunaikan hak apapun. Di barisan ini, di kelompok ini adalah para nabi dan aulia, para a'immah, orang-orang soleh, teladan agung, teladan suci. Mereka berada pada kelompok yang seluruh timbangan itu sepenuhnya berada dalam kebaikan. Tidak ada satu darah pun keburukan. Ini para nabi, para aulia, a'immah, al-ma'sumin, ahlul bait, alaihim afdalut tahiyati wa taslim. Lalu ada juga kelompok yang kalau a'immah sepenuhnya berada dalam kebaikan, mungkin menurut saudara, apa mungkin ada? Ada. Karena al-ma'sumin itu para nabi, misalnya surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berniat untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait sesuci-sucinya dan membersihkan kalian dari segala nista. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait yutahhirakum tathira. Dan ada juga kelompok yang kedua adalah orang-orang yang timbangannya itu buruk semua. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan, kufur terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan perjumpaan dengan Tuhannya. Fahabitat amalum, maka hapuslah amal-amal mereka. Jadi ada juga kelompok yang satu kelompok baik semua. Ini ada satu kelompok lagi buruk semua. Karena kekufuran mereka, maka amalan yang mereka lakukan itu terhapus. Dan Al-Quran menyampaikan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak perlu lagi kami timbang, tidak perlu lagi kami adakan pengadilan dalam tanda petik. Ini sebetulnya bagian yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran ini, karena Allah taala tidak akan mengadakan penilaian bagi amalan mereka. Tidak akan mengadakan perhitungan karena amalan mereka itu sudah hapus. Jadi apa yang mau dihisab? Apa yang mau dihitung? Nah, ini kelompok yang kedua. Ini kelompok yang pertama para nabi, aulia, as-solihin, al-ma'sumin, a'immah, ahlul bait, alaihim afdhalut tahiyatu wat taslim. Kelompok yang kedua orang-orang kafir, yang satu suci sepenuhnya, yang satu terhapus amalnya sepenuhnya karena kekufuran. Dan yang ketiga, misalnya sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100 hingga 102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ada kelompok orang-orang mereka yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Ia mencampur adukkan amalan baik dan amalan buruk. Asallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Asallah ayyatuba alaihim, semoga Allah taala memberikan ampunannya, menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi ada kelompok yang sepenuhnya saleh dan suci. Ada kelompok yang terhapus seluruh amal-amalnya sehingga tidak ada lagi yang diadili atau yang ditimbang. Dan ada kelompok yang bercampur antara amalan baik, khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'an. Antara amalan baiknya dan amalan buruknya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kategorikan yang ini lebih banyak amal solehnya, tapi pada saat yang sama juga bercampur dengan amalan-amalan buruknya. Dalam hal misalnya ini awal bulan suci Ramadan, kajian kita kembali mendaras tafsir Tasnim Beralamah Jodi Amul ini. Menurut saya kesempatan untuk menyampaikan satu di antara hak sesama itu adalah menghormati perbedaan. Karena berbeda juga tata cara orang sampai pada ilmu dan pengetahuan itu. Misalnya ada perbedaan dalam menentukan kapan awal bulan suci atau awal bulan Syawal. Dari mana awal perbedaan itu? Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bukan hanya di tanah air tapi di berbagai negara juga setidaknya ada dua pendekatan terhadap kapan bulan suci dimulai, kapan diakhiri. Perbedaan ini muncul pada saat bulan suci Ramadan, padahal setiap bulannya itu ada penentuan kapan mulai dan kapan berakhir, karena pada saat yang sama satu bulan Hijriah dimulai, ya adalah akhir dari bulan Hijriah berikutnya. Bulan Hijriah itu berdasarkan bulan, sehingga sebetulnya setiap bulan ia diobservasi. Setiap bulan dalam perhitungan bulan sebagai waktu, bukan sebagai benda langit, karena ini bagian yang menyangkut mengapa terjadi perbedaan.
Misalnya dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Pensifatan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Qur'an ini petunjuk, penjelas, pembeda bagi manusia, dan barang siapa yang syahida minkumus syahr. Kata syahida, syahida ini bisa dimaknai menyaksikan atau bersaksi. Bahasa Arab punya beberapa kata untuk syahida, untuk melihat. Misalnya ro'a, atau nadhara, atau syahida. Nah, syahida adalah kesaksian. Sebagaimana kita berkata aku bersaksi, tidak selalu harus kesaksian dengan mata, kesaksian dengan penglihatan. Tetapi ini dasar bagi yang menggunakan pendekatan hisab, pendekatan perhitungan. Dengan perbincangan teknologi sudah maju dan lain sebagainya, perhitungan itu bisa memprediksi kapan puasa, kapan lebaran. Ini disebut dengan hisab. Ada dua pendekatan itu, mazhab hisab dan mazhab ru'yah. Hisab dengan perhitungan dan ru'yah dengan penglihatan. Kata dalam ayat Al-Qur'annya adalah faman syahida, barang siapa yang bersaksi. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang di antara kalian itu bersaksi akan datangnya bulan. Asy-syahr itu di situ bulan. Tapi bulan yang dimaksud bukan bulan sebagai benda langit, melainkan bulan sebagai waktu. Disinilah akar terjadinya perbedaan. Karena bulan sebagai waktu itu seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini bulan sebagai waktu. Sedangkan ada bulan sebagai benda langit. Satu kata yang sama untuk dua makna yang berbeda. Ada bulan sebagai waktu dan ada bulan sebagai benda langit. Kata faman syahida minkumus syahra, sebetulnya syahr di situ adalah bulan sebagai waktu, bukan bulan sebagai benda langit. Sehingga mazhab hisab dalam tanda petik, ya mazhab perhitungan ini punya dasar yang kuat. Dia dibenarkan juga. Syahida minkumus syahr, dia bersaksi sudah datang bulan sebagai waktu. Nah, pada saat yang sama mazhab ru'yah juga, misalnya dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Ini dalam rangkaian ayat-ayat puasa juga. Setelahnya yas'alunaka 'anil ahillah. Ahillah jamak dari hilal. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hilal. Nah, menariknya dalam bahasa Arab, syahr adalah bulan sebagai waktu, tetapi bulan sebagai benda langit dia disebut dengan qamar. Nah, bentuk bulan ini pun bahasa Arab punya kata lain. Kalau dia penuh, dia purnama, kita sebut badr. Tola'al badru alaina. Badr itu bulan purnama, bulan yang penuh terang. Jadi bahasa Arab ini istimewanya punya sebutan bulan sebagai waktu, punya yaitu syahr, punya sebutan bulan sebagai benda langit yaitu qamar, punya sebutan bulan ketika ia tampak dari bumi dalam purnamanya kita sebut badar. Kalau tanggal misalnya 14 pertengahan bulan itu penuh, tapi kita tertutup awan, kita tidak akan mengatakan badar, tidak akan mengatakan bulan purnama. Walaupun kita tahu sekiranya awan tersingkap, maka yang terlihat adalah purnama. Nah, jadi perspektif yang melihat dari bumi terhadap bulan ketika ia penuh, kita sebut badar. Badri fi lailati tamami, seperti purnama pada kesempurnaan malamnya. Nah, lalu ada yang disebut dengan hilal. Hilal ini adalah bulan sabit. Bulan sabit pertama yang muncul kita sebut hilal. Nanti berikutnya juga kita sebut hilal. Misalnya, karena bulan akan selalu berbentuk hilal sampai kira-kira pertengahan, sampai kira-kira misalnya 7-8 hari, nanti dia membentuk setengah lingkaran. Lalu pada 14 begitu pertengahan, dia akan membentuk purnama penuh, lingkaran penuh. Kemudian dia akan surut lagi, akan menuju kepada hilal berikutnya lagi dari arah yang sebaliknya. Nah,
Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal itu. Di sini makna hilal itu dalam terjemahan mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Sebetulnya yang lebih tepat karena bulan sabitnya itu menggunakan bentuk ahillah, bentuk jamak. Jadi bulan sabit, bulan sabit. Karena dia bisa merujuk kepada awal bulan, setiap bulan sabit, atau pada perubahan sabit itu dalam satu bulan. Mungkin pembicaraan ini agak teknis dan mohon maaf kalau membingungkan. Tapi kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 189 untuk mazhab ru'yah. Dalam ayat Al-Baqarah 189 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi tentang hilal-hilal itu, tentang bulan sabit itu. Qul, katakan, jawab pada mereka itu, hiya mawaqitu linnasi wal hajja. Itu adalah waktu-waktu, mawaqit menggunakan bentuk jamak juga. Seperti mawazin. Ini mawaqit. Satu kita sebut miqat. Kalau banyak mawaqit. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah hilal-hilal itu, bulan sabit itu adalah reason, adalah sebab, adalah pertanda waktu bagi manusia dan bagi pelaksanaan haji. Jadi memang hilal ini berkaitan dan hilal adalah bulan sabit. Sehingga yang mazhabnya hisab, faman syahida minkumus syahra, kemudian yang mazhabnya ru'yah, yas'alunaka 'anil ahillah, ada kata hilal yang digunakan. Sebetulnya kita berada pada tengah-tengah karena ilmu ru'yah juga berdasarkan ilmu hisab. Kita tidak mungkin bisa meru'yah hilal kalau tidak bersandar pada hisab. Jadi secara hisab, kemudian berdasarkan ayat yas'alunaka 'anil ahillah itu, jadi hisab digunakan, ru'yah juga digunakan. Nah, kadang sudah ada hilal atau sudah secara hisab ada perhitungan bulan sabit itu muncul, tapi pada saat yang sama bisa tertutup oleh awan misalnya, sehingga tidak terlihat itu hilal. Dalam keadaan demikian, maka digenapkan bulan Hijriyah itu kepada 30. Bulan Hijriyah bisa 29, kalau hilal tidak terlihat, bulan sabit tidak terlihat, maka dia digenapkan kepada 30. Nah, hak itu, mawazin itu adalah memberi hak pada pendapat yang berbeda berdasarkan dalil yang mereka yakini. Saya kerap ditanya berkaitan dengan awal bulan suci yang berbeda. Saya selalu sampaikan, ini dasar dari kedua mazhab ini, kedua kelompok ini, kedua pendapat ini. Dan saya kira akan demikian seterusnya. Di sisi yang lain, ini sebetulnya pertanda bahwa kita memerlukan untuk merujuk pada pendamping Al-Quran yang hak, baginda Nabi SAW. Dan setelah baginda Nabi, kemudian kepada siapa? Dalam hadis Saqalain dari baginda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, baginda Nabi wasiatkan Al-Quran wa itrati ahli baiti, dan keluargaku ahli bait. Mereka menjadi pendamping Al-Quran. Termasuk perbedaan penafsiran ini, saya kira akan selalu ada hingga ada ahlul bait dari keturunan Rasulullah SAW yang merupakan perwujudan dari yang memahami Al-Quran sebaik-baiknya, sebagaimana ia dahulu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Mungkin itu yang dapat dalam tanda petik memberikan petunjuk dan menyelesaikan ragam perbedaan. Secara umum dalam fikih semua diberikan ruang. Jadi bagi yang menggunakan hisab, demikian pula bagi yang menggunakan ru'yah. Nah, Alamah Jawadi misalnya membedakan antara penggunaan lail dan lailah. Dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, turunnya Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Menurut beliau ada beda lail dan lailah. Dan ini ada hubungannya dengan kapan misalnya awal bulan suci. Karena kalau terjadi perbedaan tentang satu bulan suci Ramadan,
maka akan ada perbedaan juga pada ganjil dan genap dari bulan suci itu. Sedangkan ibadah seperti malam qadar misalnya, dia dinisbatkan pada peribadatan di waktu-waktu ganjil. Orang Sunda menyebutnya ya likur. Jadi malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam bahkan dimulai sejak malam 19. Atau ada riwayat yang mengatakan di tanah air yang peringati nuzul Quran itu pada tanggal 17. Sedangkan Al-Quran turun pada malam qadar. Dan di Indonesia di tanah air diperingati pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Nah, katanya malam qadar rahasia. Katanya malam qadar pada 10 malam terakhir yang adalah ganjil. Sementara peringatan nuzul Quran selalu tanggal 17. Itu bagian yang perlu dicarikan titik temunya, jalan tengahnya. Kembali pada pembahasan lail dan lailah, Allamah Jawadi Amuli membedakan. Kata lail, kata beliau, selalu dipadu-padankan dengan nahar, dengan siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla misalnya. Sedangkan kata lailah selalu berdiri sendiri. Misalnya inna anzalnahu fi lailati mubarakah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Dan seterusnya. Apa beda antara lail dan lailah ini? Menurut beliau, lail karena dia dipadu-padankan dengan nahar, malam, dalam bahasa Indonesia keduanya akan sama. Lail malam, lailah juga malam. Tapi ada yang khas, bagian yang dakik dari Al-Quran ini. Lail merujuk kepada malam yang menurut beliau time based, yang berdasarkan waktu, yang terikat oleh waktu. Karena itu dia dipadu-padankan dengan siang. Karena malam ini time based, berbasiskan waktu, berdasarkan waktu. Sementara lailah tidak dipadu-padankan dengan nahar, maka ia timeless. Ia tidak berdasarkan waktu. Apa maksudnya? Lail perkara fisik, ya. Perkara sesuatu yang kita sebut mungkin kasat mata yang terlihat. Tapi lailah adalah perkara batiniyah, perkara ruhaniyah. Dahulu saya misalnya bukan mengkritik, tapi menyampaikan pendapat kalau malaikat itu terikat waktu. Karena perbedaan kapan bulan suci, maka akan terjadi juga perbedaan kapan malam qadar. Karena genap ganjilnya itu berbeda. Bagi seseorang, bagi satu kelompok, Kamis sudah malam 21. Bagi kelompok yang puasanya sehari setelah, maka Jumat itu baru malam 21. Nah, malaikat ini mau turun di malam yang mana? Bagaimana kita memaknai malaikat itu turun pada malam qadar? Misalnya di tanah air ada perbedaan antara saudara-saudara di Muhammadiyah, saudara di Nahdlatul Ulama. Yang satu mulai puasa hari Rabu, yang lain mulai puasa hari Kamis. Tentulah malam qadarnya juga malam ganjilnya juga akan berbeda. Nah, malaikat mau ikut yang mana? Mazhab hisab atau mazhab ru'yah? Kasihan juga kalau malam-malam ganjil itu malaikat turun. 21 dia turun. Di kelompok yang lain 20. Ketika dia mau naik, malam 22 di kelompok yang satu, malam 21 di kelompok yang lain. Jadi dia turun lagi. Apakah malaikat turun untuk kedua malam itu? Nah, sebetulnya perbedaan itu dipecahkan oleh Allamah Jawadi Amuli dengan perbedaan lail dan lailah. Lailah tidak merujuk kepada waktu, dia merujuk kepada kondisi batiniyah, kondisi ruhaniyah. Jadi, saudara mau puasa hari Kamis, saudara mau puasa hari Rabu, malam qadar saudara itu adalah malam yang saudara yakini, dan insya Allah kuasa Allah Ta'ala menurunkan para malaikatnya itu beyond our time and space, beyond itu melebihi batasan ruang dan waktu kita. Oh, saudara malam qadarnya, malam ganjilnya misalnya malam Rabu, mau malam ganjilnya malam Kamis. Lailah itu tidak terbatas oleh waktu. Nah, ini yang menunjukkan, misalnya dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam ketika A'immah ditanya kapan malam qadar,
Ada yang menyebutkan 19, ada yang menyebut 21, ada yang menyebut 23, karena dia timeless. Dia tidak terikat oleh waktu. Yang perbedaan berikutnya, kata lail menurut Alamah Jawadi, itu selalu pensifatannya adalah litaskunu fiha, supaya kalian dapat beristirahat, dapat tidur. Jadi lail pensifatannya itu bagi kita untuk istirahat, untuk tidur. Sedangkan lailah justru waktu untuk bangun. Kalau lail waktu untuk tidur, setiap kali Allah Ta'ala menggunakan kata lailah, itu waktu untuk bangun. Kalau lail digunakan untuk beristirahat, kalau lailah digunakan untuk beribadat. Ini beda antara lail dan lailah dalam Al-Quran. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam qadar bukan malam kita tidur, bukan malam kita istirahat, melainkan justru malam kita bangun dan malam kita beribadat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan ia pada malam yang diberkati. Sebagian memaknai ayat ini selain pada malam qadar, juga pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban juga bukan malam untuk tidur, bukan malam untuk beristirahat, melainkan malam untuk bangun dan malam untuk beribadat. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan munajat Nabiullah Musa alaihissalam dengannya, wa wa'adna Musa 30 lailatan atau 40 lailatan. Kalau yang 30 wa atmamna bi asyarin fatammat miqatu rabbina 40 lailah. Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala 30 malam, kemudian Allah taala tambah 10, lengkaplah menjadi 40 malam. Nah, dengan kata lain, waktu seorang hamba dekat dengan Tuhannya, bermunajat dengan Tuhannya, Allah Ta'ala sebut sebagai lailah, bukan sebagai lail. Jadi kata lailah digunakan untuk munajat Nabi Musa dengan Tuhan. Demikian pula lah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, atau inna anzalnahu fi lailatil qadar. Malam nisfu Sya'ban, malam qadar adalah malam munajat, adalah malam ibadat. Berbeda dengan kata lail yang digunakan sebagai waktu untuk kita tidur, waktu untuk kita beristirahat. Bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan juga Allah Ta'ala gunakan kata lailah. Jadi malam-malam bulan suci itu menggunakan kata lailah, sehingga seluruh bulan suci sebetulnya malam-malamnya itu adalah lailah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada waktu malam-malam hari di bulan Ramadan. Malamnya menggunakan kata lailah. Dihalalkan bagimu untuk mendekati pasangan-pasanganmu, istri-istrimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi lail dan lailah. Nah, dengan perbedaan ini kita memaknai mengapa ada orang yang faman syahida minkum syahar menggunakan pendekatan hisab. Ada yang yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitun linnasi wal hajj, pendekatan ru'yah terhadap hilal. Faman thaqulat mawazinu, atau misalnya perbedaan lail dan lailah, barang siapa yang berat timbangannya, bukan hanya merujuk kepada amal kita, tapi juga merujuk kepada menunaikan hak sesama. Karena fahuwa fi 'isyatir radiyah, aisyahnya adalah kehidupan kita sekarang ini. Satu di antara kewajiban kita adalah memberikan hak orang, pendapatnya, keyakinannya. Manakala kita menghormati perbedaan pendapat ini, perbedaan keyakinan ini, perbedaan ada yang puasa hari Rabu, ada yang puasa hari Kamis, ada yang malam qadar malam Rabu, ada yang malam qadar malam Kamis. Misalnya, insya Allah ia akan hidup, insyahnya itu radiyah, ridho, lapang, lega terhadap perbedaan. Insyati radiyah bukan hanya nanti, tapi juga petunjuk dari agama untuk sekarang ini.
Saya selalu teringat apa yang disampaikan Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam sebuah acara bersama Allahyarham Ayahanda tercinta. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, ketika ada yang bertanya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Lalu beliau menyampaikan, kalau kita juga tidak ridho terhadap orang lain sampai dia seagama dengan kita, sekelompok dengan kita, semazhab dengan kita, sependapat dengan kita, mulai puasa sama dengan kita, malam qadarnya sama dengan kita, maka apa bedanya kita? Menurut Gus Dur, dalam acara yang saya hadiri bersama Allahyarham Ayahanda waktu itu, kata beliau, kalau begitu apa bedanya kita dengan Yahudi dan Nasrani yang memaksakan pendapat mereka, yang hanya ridho kalau orang lain sependapat dan sekelompok dengan mereka. Orang Islam itu menurut Gus Dur mesti lapang dadanya, mesti lega, mesti memberikan perbedaan terhadap perbedaan pemahaman, memaknai perbedaan pendapat berdasarkan dalil mereka masing-masing. Dan itulah hak yang bisa kita berikan terhadap dinamika perbedaan pendapat dalam ilmu. Kalau kita pahami itu, insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala antarkan pada isatir radiyah, pada kehidupan yang lapang, yang lega, yang meridhoi. Tapi kalau kita ringan timbangan itu, wa amma man khaffat mawazinu, kalau ringan timbangannya, kalau ia tidak menaikkan hak sesamanya, fa ummuhu hawiyah, nanti ujung-ujungnya itu adalah neraka hawiyah. Apakah ini nanti atau mungkin juga sekarang ini, pada kehidupan yang kita jalani sekarang ini? Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasannya pada kajian berikutnya. Pada edisi ini kita ingin menyampaikan selamat berpuasa pada saudara sekalian. Pada tahun 2026 ini, baik yang puasa pada hari Rabu maupun yang puasa pada hari Kamis. Selamat berpuasa, selamat menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titip doa selalu, marilah kita membiasakan menaikkan hak perbedaan pendapat ini. Saudara mau tarawih 11 atau 23, mau witir 1 atau 2 salam, mau menaikkannya 22 atau 44, atau mungkin saudara ikut pendapat yang melaksanakan sholat sunnah bulan Ramadan itu di rumah saudara sendiri, di malam-malam hari. Kita berikan penghormatan pada perbedaan pendapat itu. Dengan itu mudah-mudahan isyah kita adalah isyah yang radiyah, yang meridhoi, yang memberikan kelapangan, yang memberikan kelegaan. Atas nama para pengelola Mishkat TV, mengucapkan selamat menaikkan ibadah di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Mari dekatkan diri kita dengan kitab suci Al-Quran pada bulan yang penuh berkah ini. Kita antarkan umur kita bagi para guru, orang tua, almarhumin, wajibatul hukuk, saudara kita di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya, para mujahid, para ulama, dan juga untuk kebaikan negeri kita tercinta. Semoga Allah Ta'ala jauhkan dari keburukan yang mungkin datang karena perilaku segelintir kecil di antara orang-orangnya. Kita antarkan umul kitab di bulan suci ini untuk mereka semua dan untuk niat dan hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.